Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di Sahabat Qurani Channel. Pada video kali ini, Ustaz Sofyan dan teman-teman SQI Channel akan membahas mengenai Ramadan tergantung zakat fitri. Masa sih? Pada penasaran kan? Yuk, kita simak sama-sama videonya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Mas, saya mau bayar zakat untuk keluarga nih mas. Bentar ya, mau bayar zakat atau mau sekalian bayar sedekah, infak, apa cukup zakat? Kayaknya zakat aja mas. Bentar ya, namanya yang pertama Pak? Zakat fitrahnya kita kalau yang uang sebesar 40.000 Pak ya. Baik. Jadi kalau 5 orang totalnya 200.000. Iya. Silakan Bapak tanda tangan di sini ya. Iya. Uangnya saya terima. Wah, lebih Pak uangnya 50.000. Oh, lebih. 60.000. Oh, iya. 200.000 aja. Iya. Ya Pak, bismillahirrahmanirrahim. Zakat fitrahnya atas nama keluarga Bapak Syafrialdi berupa uang sebesar Rp200.000 saya terima ya. Ya. Semoga zakatnya diterima oleh Allah SWT dan insya Allah akan kami berikan kepada yang berhak menerima ya Pak. Ini untuk kwitansinya. Oh iya. Uangnya saya terima Pak ya. Mas, Ya. saya mau tanya, apa benar puasa kita itu diterima atau tidaknya tergantung zakat fitri kita? Oh, maksud Bapak amalan puasa di bulan Ramadan itu kalau seandainya kita bayar zakat fitri diterima, kalau seandainya enggak diterima gitu Iya, Pak. bagaimana itu mas? Bentar ya, saya lihat buku. Saya lihat buku panduannya dulu ya. Oh, nggak ketemu Pak. Gimana kalau saya tanya Ustadz saya aja? Boleh mas. Beliau kebetulan yang penanggung jawab zakat di sini. Baik. Bentar ya. Coba saya nanti Bapak bisa nanya langsung ke beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Dil? Ustadz di mana ya Ustadz? Oh, saya ada di kantor belakang nih. Oh, ini Ustadz, jadi ada jamaah yang membayar zakat. Mau nanya Ustadz, kata beliau, apakah benar membayar zakat fitri atau zakat fitrah itu mempengaruhi diterimanya amal ibadah kita di bulan puasa Ustadz? Oh, begitu. Begini saja. Bapaknya dibawa ke belakang aja ya. Lebih enak kita ngobrol-ngobrol di belakang sambil kita membahas ilmu ya. Oh gitu. Jadi saya langsung sana aja. Tuh, yuk. Ditunggu ya. Ya, Ustadz. Assalamualaikum.
Nah, kata Ustadz saya, kita ke situ aja. Ustadz saya kebetulan ada di belakang masjid. Nanti Bapak bisa sekalian tanya ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adil. Ini Ustadz, jamaah yang tadi mau nanya tentang zakat dan bulan Ramadan. Oh, Iya, begitu. Ustaz. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi sudah bayar zakat, Pak ya? Alhamdulillah. Ayo, mari kita duduk dulu. Oh ya. Bagaimana, Pak? Jadi begini, Pak Ustadz. Tadi saya kan bayar zakat untuk keluarga. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal saya. Katanya puasa kita itu diterima atau enggaknya itu tergantung zakat kita. Apa itu benar, Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, Bapak. Memang hadis ini banyak dipakai oleh takmir masjid atau para asatidz untuk menggalakkan jamaah untuk membayarkan zakat fitrinya. Menurut saya sah-sah saja sih. Tapi yang jadi masalah menggunakan hadis yang bermasalah yang belum dikenal ataupun belum jelas juntrungannya, ini yang jadi masalah. Kita lihat teks hadis dan rawinya terkait dengan hadis yang ditanyakan oleh Bapak tadi. Teks hadis lengkapnya seperti ini. Syahrul Ramadhana mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Ya, wala yarfa'u illallah illa bi zakatil fitri. Ibadah bulan Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi. Dan tidak akan diangkat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang tersebut mengeluarkan zakat fitri. Nah, hadis ini kalau dilihat dari kritik sanad dan matan hadisnya, kita lihat pertama dari aspek sanadnya. Hadis ini menurut Imam As-Suyuti sebagaimana yang terdapat dalam kitab Jami' Shaghirnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syahin dalam kitab At-Targhib. Imam As-Suyuti mengatakan hadis ini dhaif. Ya, tanpa menjelaskan alasan kedhaifannya. Sementara Imam Al-Minawi dalam kitab Faidul Qadir yang merupakan syarah daripada kitab Jami' Shaghir menyatakan seperti yang dituturkan Ibnu Al-Jauzi, ya, bahwa beliau mengatakan di dalamnya ada seorang perawi namanya Muhammad bin Ubaid Al-Basri yang tidak dikenal identitasnya. Ya, Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-I'lal Al-Mutanahiyah fil Ahadis Al-Wahyah menuturkan ada dua buah hadis dengan sanad yang berbeda. Hadis yang pertama berasal dari Jabir bin Abdullah, yang hadis yang kedua berasal dari Anas bin Malik. Ibnu Al-Jauzi memberikan komentar, dua buah hadis ini tidak sahih alias palsu. Ya, bila kita lihat dari sanadnya, di hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah terdapat seseorang yang bernama Muhammad bin Ubaid, seseorang yang tak dikenal, arti majhul. Dalam disiplin ilmu hadis, bila terdapat satu hadis di dalamnya seseorang yang tak dikenal, hadisnya bisa menjadi masalah. Ya, yang kedua, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Anas bin Malik, terdapat dalam sanadnya seseorang yang bernama Abdurrahman bin Utsman, yang oleh Ahmad bin Hambal hadis Abdurrahman bin Utsman itu dibuang atau dilemparkan, matruhun. Ya, sedangkan menurut Ibnu Hibban, Abdurrahman bin Utsman tidak boleh dijadikan pegangan. Nah, ini kalau kita lihat dari aspek sanadnya, di mana dua jalur periwayatan yang disampaikan oleh ulama di atas tadi, dua-duanya sama bermasalahnya. Bila kita lihat juga dari aspek matannya, ya, matan hadisnya, kita lihat tanda-tanda kepalsuannya. Ya, kita bisa melihat sebuah hadis tersebut palsu ataupun tidak palsunya. Sebuah hadis tersebut ada bermasalah atau tidaknya, bisa pertama kita lihat dari sanadnya, yang kedua dilihat dari matannya. Bila kita lihat dari aspek sanadnya, orang-orang yang terlibat dalam jalur periwayatan dua hadis, yang pertama diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, yang kedua oleh Anas bin Malik, dua-duanya sama bermasalahnya. Kita lihat dari aspek matannya. Nasruddin Albani, ya, beliau menjelaskan sekiranya hadis ini sahih, hal ini berarti ibadah puasanya tidak diterima dong, karena tergantung pembayaran zakat. Sedangkan saya tidak memperhatikan, saya tidak menemukan satu ulama pun yang berpendapat seperti itu. Sekiranya zakat fitrah itu menjadi syarat untuk diterimanya puasa, ya, secara umum antara zakat fitri ataupun zakat fitrah dengan puasa tidak ada kaitannya. Berbeda dengan sholat dengan wudhu. Seseorang tidak sah sholatnya sebelum orang tersebut berwudhu. Ya, zakat fitrah dan
dan puasa Ramadan itu tidak ada kaitannya. Maka di sini bisa kita lihat kualitas daripada hadis ini dari aspek matannya, di mana tidak ada kaitan antara penunaian zakat fitri ataupun zakat fitrah dengan pelaksanaan puasa Ramadan itu sendiri. Namun pada kesimpulannya akhirnya zakat itu wajib ya Ustaz? Tetap saja, karena banyak hadis yang lain yang menyebutkan tentang kewajiban zakat fitri, tapi tidak juga mengatakan ataupun tidak juga berdalih dengan hadis yang palsu. Ya, karena Rasul pernah berkata, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu 'alan nar." Barang siapa yang berbohong atas namaku, sungguh dia sudah mengambil tempatnya di api neraka pada hari kiamat nanti. Ketika kita ingin beribadah atau ketika ingin menasihati orang, diusahakan jangan sampai memakai hadis-hadis yang bermasalah, terutama lagi sampai derajat hadis tersebut palsu. Ada banyak hadis Rasulullah SAW yang lain yang memerintahkan kita kaum muslimin untuk membayarkan zakat fitri. Ibnu Abbas pernah berkata, "Farada Rasulullah SAW zakatul fitri tuhratan li shaim minal lagwi warrafathi wa ta'matul lil masakin." Ya, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan dari perkataan yang keji, dan sebagai makanan. Riwayat Ibnu Umar yang lain juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata, "Ughnuhum fi hadzal yaum." Cukupkan mereka di hari ini, artinya di hari Idul Fitri ini, jangan sampai fakir miskin, anak-anak terlantar, orang-orang yang membutuhkan. Di saat orang lain merayakan Idul Fitri, mereka masih mencari sesuap nasi untuk makan mereka. Jangan sampai di hari berbahagia ini mereka masih disibukkan untuk mencari penghidupan mereka. Rasulullah SAW mengatakan, "Ughnuhum fi hadzal yaum." Ya, kayakan mereka, cukupkan mereka di hari ini. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, "Ughnuhum an tariqin hadzal yaum." Ya, cukupkan mereka untuk tidak mencari makanan di jalan pada hari ini. Jadi ada beberapa hadis yang dapat kita gunakan ataupun dapat kita jadikan hujah sebagai motivasi untuk jamaah untuk membayarkan zakat fitrinya. Jadi kita ambil kesimpulan, zakat fitri itu wajib. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, zakat fitri itu diwajibkan bagi orang yang merdeka, bagi hamba sahaya, bagi laki-laki, bagi perempuan, dan zakat itu juga bagian daripada rukun Islam. Tapi kalau berlandaskan atau mengajak orang lain untuk berzakat dengan dalil yang disampaikan oleh Bapak tadi, itu tidak bisa dipakai. Yang jelas zakat fitri itu wajib dan harus ditunaikan sebelum masa khotib naik ke atas mimbar pada saat perayaan Idul Fitri. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Insya Allah nanti kita sampaikan kepada keluarga yang ada di sini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana teman-teman videonya? Menarik bukan? Jangan lupa tonton terus video dari Sahabat Qur'ani Channel. Dan juga jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe-nya ya. Tekan juga tombol lonceng untuk notifikasi video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.